Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen kali ini kita akan bahas dari komentar subscriber kami ya. Di sini dari KRKW sekitar 22 jam yang lalu. Bedah emiten kios dong Bang. Ya, kita akan bahas mengenai dari saham kios ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham. Di tema kali ini kita ada tema seperti ini teman-teman. Bahwa awas BI cermati gerak saham kioson atau kios ya. Gini strategi cuan di kios besok ya teman-teman ya. Kita akan berikan hal itu semua. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dari saham kios ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun pesan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan di skip video kali ini agar kalian tidak paham. Kita akan membahas dari bandarnya saham kios ya, isunya saham kios dan juga fundamentalnya dari saham kios. Topik kali ini kita tertarik dari informasi ini ya, dari apa nih emitennews.com bahwa ARB berlanjut BI cermati gerak saham kios. Ini tanggal 12 yang lalu ya. Kita akan baca sekilas. Bahwa PT Bursa Efek Indonesia atau BI tengah mencermati pola transaksi dan pergerakan saham PT Kiosan Komersil Indonesia. Ya, seperti itu ya. Pasalnya terjadi penurunan saham di luar kebiasaan atau unusual market saham kios pada perdagangan saham awal pekan lalu Senin ya. Ini udah lama dia geraknya itu sangat signifikan. Ya, kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya bagaimana sih dari saham kiosan ini? Kalau kita lihat ya. Ya, dari saham kios ini untuk kinerjanya cukup oke ya. Dari total penjualannya cukup signifikan kenaikannya dan net income-nya juga oke ya. Dan dari asingnya penampakan asingnya bagaimana dari saham kios ini? Ya, dia terus mengakumulasi tipis-tipis ya untuk saham ini ya. Satu sisi untuk saham seperti ini itu ini adalah saham untuk trading ya teman-teman. Nah, kenapa untuk trading? Karena frekuensinya atau volatilitasnya cukup tinggi dan volumenya cukup tinggi dan nilai transaksinya cukup tinggi ya teman-teman ya dari saham kios ini. Ya, seperti itu. Dan lalu bagaimana mengenai dari strateginya dari saham kios ini terlihat dari pantauan dari BI ini ya teman-teman ya. Ini adalah saham tipe gorengan ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang belum nyemplung di sini ya selamat, namun kalian yang sudah berkecimpung di sini ya silahkan ya tanya diri kalian sendiri, kalian itu mau trading atau ke invest ya seperti itu. Kalau melihat saya untuk invest saham ini kurang menarik ya, baiknya itu untuk trading ya. Kenapa kok demikian untuk trading min ya? Ini ya frekuensinya cukup gede, volume cukup gede, nilai transaksi cukup gede dan ini dari finansialnya enggak ini bisa diguyur bantai banget nih ya. Jadi untuk trading di saham ini kalian bisa antri beli di harga 75 ya, tunggu gebrakan dulu ya. Nanti ketika diangkat kalian bisa jual di seperti ini ya teman di harga 78 sampai di 80. Ya kalian tunggu saja dulu, tunggu wait and see dulu karena ini bandarnya itu ngeri ya. Seperti itu. Ketika naik ya langsung naik kenceng. Jadi kalian 1 sampai 3% cukupkan saja di situ ya. Kalau nggak mengerti dari karakter saham ini silahkan kalian bisa dicas untuk satu lot nggak masalah ya. Ketika satu lot kalian sudah punya karakter dari saham ini silahkan pakai dana gede ya seperti itu. Ya, kalian itu tradingnya kalau untuk trading atau day trading ya, kalian itu kayak robot ya. Kayak robot dalam hal ini bagaimana sih Min kalau pakai kayak robot itu? Ya kalian latihan dari satu lot ya di saham ini. Ya, satu lot tidak masalah. Ketika kalian beda apa namanya? Ketika loss satu tick kalian harus cepat jual. Ya, seperti itu. Dan ketika naik cepat ya kalian harus jual juga cepat ya. Naik ya, tunggu bid overnya oke enggak ya kayak gini. Ya. Ini kalau saya kasih tahu ya ini ya. Ini bisa dicabut ya, ini bisa diguyur. Dan kalau kita lihat ya dari ini ya, daily-nya ini ya. Ini bisa ini ya turun. Dan ini para scalpernya ngeri-ngeri ya. Nih.
Ya, ini barisan para retail ngantri, iya, bidnya cabut. Blang, kena ngeguyur semua. Nih kepala 5 3 2. Ini market maker nih semua. Ya, ya ini nggak boleh ditekan dulu. Ya, jadi ada yang kayak gini teman-teman ya. Ada yang overnya itu tebel-tebel tapi dia terus di AK. Ada yang off apa bidnya itu tebel-tebel ya, namun dia diguyur kayak gitu ya. Jadi kalian harus mengerti karakternya dulu kalau misalkan mau trading ya. Beda emiten, beda karakter. Jadi seperti itu. Ketika kalian sudah mengerti karakter, sudah latihan di saham ini ya, mau fundamentalnya jelek atau apa namanya fundamental jelek itu nggak ngaruh kalau misalnya untuk trading itu ya. Yang ngaruh itu ketika transaksinya gede biasanya begini. Dan biasanya ketika gebrakan bandar itu ketika naik ya mau HK itu ini tuh di value ini ya nilai transaksi ini jalan cepat. Nah itu kalian bisa antri langsung beng ya langsung di HK tidak masalah karena langsung naik terhutik ditahan dulu. Ini masih di HK dulu nggak? Biasanya kayak gitu ya. Nah, ini setelah itu ya kalian bermain saja kayak robot. Ya, boleh satu tik dua tik ya kalian tunggu dulu ya ketika dimakan langsung mantul kalian harus buang. Ya, begitu mengenai dari strategi di saham kios ini ya. Untuk yang nyangkut dan lain sebagainya tinggalkan saja. Cuman kalian bagi para pemula swing di saham-saham yang likuiditasnya makin oke. Bisa di saham BBCA ya. Ini saham BCA ya dan juga lain sebagainya ya. Nanti ketika kalian cuan di saham ini ya, kalian bisa di cut loss yang itunya cut loss mulai tipis-tipis. Kalau untuk di BCA misalkan kalian nyangkut total kerugiannya sekitar 10 juta ya, seperti itu. Nanti saya kasih triknya ya. Kalian cari dana lagi ya, nyatan lagi nabung tidak masalah swing dan lain sebagainya di saham-saham yang likuiditasnya cukup gede ya seperti itu. Mungkin masuk di saham BBCA lebih di hold ke swing ya. Nanti ketika kalian dapat 1 juta di BCA, kalian yang satu kiosnya ini ya, di kios ini kalian bisa di cut loss senilai 1 juta. Nanti kalian tetap terkontra ya, kalian rugi di kios, namun satu sisi kalian masih dapatkan untung di saham yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di saham kios itu betul-betul untuk trading ya. Satu yang kalian harus punya ya, yang pertama adalah servernya. Server dalam artian untuk OLT tradingnya kalian harus cepat. Ya kalau misalkan mau trading ya, kalau nggak cepat nanti kena guyuran bandar. Ya. Dan juga jaringan internet kalian juga harus cepat dan PC kalian juga harus cepat. Ya kalau mau trading ya teman-teman ya. Kalau lambat ya mohon maaf pasti kalian nggak bisa sell dan lain sebagainya. Ya, itulah kalau kita bermain di saham-saham yang volatil sekali. Ya. Bahkan kalian masih nulis tek 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 ya. Server punya bandar itu bisa langsung ARB dalam sekejap. Tap kayak gitu. Ya, ngeri nggak? Ngeri. Ya. Cuman kalau kalian masuk di saham-saham volatilitasnya tinggi, kalian juga untungnya tinggi. Kalau misalkan digarap naik, tinggi. Jadi seperti itu ya. Jadi pelajari dulu karakter dari saham kios ini. Menurut saya seperti itu ya teman-teman ya. Baiknya untuk trading saja ya. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih kepada pelanggan kami yang setia ya selama 3 bulan ini kami bikin ngegrup untuk membantu trading kalian ya akhirnya portofolio kalian itu bisa cuan terus ya seperti itu ya. Dan bagi kalian yang belum gabung, silahkan bisa gabung dan manfaat yang akan kalian dapatkan adalah rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Biasanya kami akan share sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya dan kami akan selalu up to date ya untuk review untuk kalian ya seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Epi. Salam.